Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'al malaikatil muqarrabin. Khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'a masyayikhina wa asatidina. Thumma usan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardh wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Thumma usan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila aisyanul ummah. Thumma usan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma usan Muhammad Al-Faruq. ثم أوصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian ilmu shorof. Kemarin kita tegaskan bahwa belajar atau mengajar ilmu shorof itu harus sistematis. Bagaimana terjemahan sistematis? Kemarin kita tegaskan bahwa jangan langsung membebani anak-anak kita, peserta didik kita dengan hafalan. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Yang pertama harus dilakukan adalah at-ta'wid, pembiasaan. Ya. Setelah kemudian misalnya dibiasakan setiap hari pada saat mau memulai pelajaran 15 menit sampai 20 menit terus-terusan. Ya. Untuk kemudian melafadzkan fiil-fiil dengan menggunakan tasrif lughawi, baik terkait fiil madhi, fiil mudhari, fiil amar, isim fa'il misalnya, dan juga tasrif istilahi juga misalnya,
Sehingga di dalam buku kami misalnya ada ini takwid 1, ya, ada takwid 2, ada takwid 3 dan seterusnya itu sampai takwid 5 itu yang kemarin kita tegaskan. Setelah kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan melafadzkan itu, proses tahfidz kadang-kadang itu tidak disadari. Ya, sampean merasakan itu, sampean mungkin mengiyakan itu. Ya. Setelah proses itu berlalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya, di mana semuanya, apakah kemudian yang sudah hafal atau yang belum hafal itu wajib bersama-sama melafadzkan itu? Bahkan kalau seandainya yang apa namanya, yang ya kurang-kurangnya mendengar, kalau seandainya kebetulan malas menghafal misalnya, malas melafalkan, mendengar. Karena di pondok tidak ada yang lain kecuali seperti itu. Kebijakannya seperti itu. Maka pada akhirnya anak-anak hafal dengan sendirinya. Suruh masuk sini, suruh masuk itu. Ayo masuk sini. Masuk semuanya. Gitu. Ya. Tidak disadari kadang-kadang itu hafal. Baru setelah hafal, proses tadrib. Proses tadrib itu harus dilakukan. Proses tadrib butuh kebijakan. Perhatikan. Janganlah kemudian kita berkebijakan ketika anak sudah lulus, ya, dianggap sudah bisa tasrifan baik istilahi maupun lughawi, kemudian anak-anak kita tidak kita ikat dalam bentuk pembelajaran formal misalnya 1 minggu 1 kali dan seterusnya misalnya, itu jangan tidak diikat, harus diikat, ya. 1 minggu 1 kali, kalau di Al-Bidayah seperti yang sampean ketahui, itu setiap malam Rabu, setiap Rabu pagi itu mesti latihan yang namanya tasrif istilahi dan lughawi, itu seperti itu, ya. Jadi harus begitu. Pertama takwid, kemudian yang kedua itu adalah tahfidz, yang ketiga itu adalah tadrib. Gitu. Kemudian saya kepingin menegaskan kepada panjenengan. Ya, saya kepingin menegaskan kepada panjenengan bahwa tasrif atau sorof itu di samping, ya, itu adalah mengarah pada sifatnya keterampilan, juga kemampuan. Analisis kita menyimpulkan itu. Sorof itu merupakan gabungan dari keterampilan dan kemampuan. Tidak murni keterampilan dan juga tidak murni kemampuan. Bahkan harus kita geser. Yang awalnya sorof itu kita yakini adalah merupakan sebuah kemampuan ansih, kemampuan murni. Kita geser di situ. Kalau seandainya seseorang tidak pernah mendengar atau melafaz, ya, yang namanya tasrifan itu, fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Tidak pernah sama sekali mendengar itu, tidak pernah sama sekali melafadzkan itu, akan sulit punya kemampuan. Coba ini nanti sampean kalau seandainya kebetulan sampean menjadi penentu kebijakan atau diminta mendesain pembelajaran ilmu sorof misalnya, yakinlah bahwa yang namanya sorof itu merupakan gabungan dari keterampilan dan kemampuan. Seseorang yang mampu tasrif, menguasai, mampu, beralasan, berlogika, itu kemampuan namanya. Itu karena dia sering mendengar, sering melafadzkan yang mana namanya tasrif itu. Baik lughawi maupun istilahi. Sehingga menjadi penting bagi teman-teman yang ada di rumah dan seterusnya, kalau seandainya masih misalnya pendatang baru, masih newcomer misalnya,
harus membiasakan diri misalnya setiap hari 1 kali untuk melafadzkan apa yang kemudian kita tulis dalam ini kolom takwid ini. Misalnya berkebijakan setiap sholat selesai sholat maghrib kebetulan tidak ada kegiatan, ya itu melafadzkan, dibaca. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna madda madda maddu maddat maddata madadna madadta madadatuma madadatum madadati madadatuma madadatunna madadatu madadna. Takwid 1 terus, takwid 2 seperti kita di sini. 1 kali dalam lebih banyak lebih bagus. Ya, saya tegaskan lagi. Shorof itu tidak murni kemampuan, tapi ada unsur keterampilannya. Karena terampil, kalau seandainya tidak melafadzkan, tidak akan mungkin bisa. Karena demikian bagi teman-teman pemirsa yang ada di rumah, yang kebetulan misalnya tidak ada di lembaga pendidikan, tidak ada di pesantren, belajar secara mandiri misalnya, otodidak. Kalau seandainya sudah memiliki buku saya di sini, di awal-awal itu sudah ada. Tersedia di situ ada kolom takwid. Ya, tabel takwid di sini istilahnya. Tabel takwid. Ini harus dibaca terus. Ya, terus saja. Seperti di kita, nggak akan ada jeda. Memang itu kebijakan. Enaknya di lembaga pesantren begitu. Pokoknya setelah maghrib, setelah sholat maghrib, setelah misalnya membaca hal-hal yang kemudian harus dibaca selesai, baru semuanya bersama-sama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan. Bersama-sama. Mulai dari lughawi, baik fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, isim fa'il, maupun kemudian istilahi. Gitu, ya. Saya hanya kepingin menegaskan itu, bahwa shorof itu ada keterampilannya. Teman-teman yang sekarang menguasai shorof itu lebih disebabkan karena dia sudah pernah dibebani untuk kemudian melafadzkan ini. Dengan cara hafalan, silahkan strateginya masing-masing silahkan. Gitu. Sehingga saya tegaskan, kalau itu dikaitkan dengan keterampilan, maka ini harus banyak ya melafadzkan dan berlatih. Keterampilan namanya. Ya. Shorof itu gabungan dari keterampilan dan kemampuan. Karena ini sifatnya kemampuan, tingkatannya tinggi, maka harus banyak berpikir dan menganalisis. Banyak berpikir dan menganalisis. Perhatikan. Kalau ini tinggal baca. Untuk kemudian bisa terampil tinggal baca. Oleh sebab itu anak kecil sekalipun yang tidak ngerti teori akan memungkinkan untuk kemudian disuruh melafadzkan tasrifan itu. Coba fa'ala. Setiap hari sudah dengar. Mesti bisa anak kecil. Meskipun nggak ngerti apa maksudnya itu. Mesti paham. Mesti bisa. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan. Itu bisa itu. Ketika setiap hari mendengar. Ketika setiap hari ikut melafadzkan, anak kecil yang tidak bisa berpikir pun pada akhirnya memungkinkan untuk bisa terampil mentasrif. Tapi ketika masuk dalam tingkatan kemampuan, maka tidak semua bisa berpikir tentang itu. Kenapa? Karena persyaratannya bisa berpikir, bisa menganalisis, itu harus paham teori. Gak mungkin kalau tidak ngerti teori, gak ngerti ilmunya, mikir, sampean gak bisa. Ya.
Kenapa Ustadz madda ini diidghamkan? Madda, maddu. Masih diidghamkan. Tapi ketika bertemu dengan misalnya dhamir rafa' mutaharrik menjadi madadna. Ini tidak bisa. Mikir itu gak bisa, menganalisis itu gak bisa kalau tidak ngerti teori. Ini sudah masuk kemampuan. Anak kecil bisa dan memungkinkan untuk kemudian misalnya mentasrif lughawi madda, maddu, pengidghaman. Maddat, maddata, madadna. Madadata, madadatuma, madadatum, madadati, madadatuma, madadatuna, madadatu, madadna. Ketika melihat realitas di mana ketika kemudian madda ini bertemu dengan dhamiru raf'in mutaharrikin, kok ternyata dua huruf yang sejenis itu ditulis semuanya. Awalnya dua huruf yang sejenis itu dimasukkan kepada yang kedua, huruf sejenis yang pertama dimasukkan pada huruf sejenis yang kedua, yang kemudian kita istilahkan, kita idghamkan madda. Tapi ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik menjadi madadna. Ini namanya kemampuan. Kemampuan itu harus sampean itu berlatihnya harus banyak berpikir dan harus banyak menganalisis. Kita tidak memungkinkan untuk melakukan proses berpikir, kita tidak bisa menganalisis sesuatu kalau secara teori kita tidak memiliki itu. Karena demikian, hafal teori itu menjadi penting. Akhirnya sampean akan ngomong ini. Ini tidak mungkin diidghamkan. Dua huruf yang sejenis ini, dal yang pertama, tidak mungkin diidghamkan kepada dal yang kedua. Kenapa kok tidak memungkinkan untuk kemudian diidghamkan? Ini namanya kemampuan. Ini namanya proses berpikir. Ini namanya proses menganalisis. Kenapa kita kok bisa berpikir? Kenapa kita kok bisa menganalisis? Lebih disebabkan karena kita ngerti teorinya. Fi'il madhi itu, bahkan semua fi'il, ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, ada konsekuensinya. Dhamir rafa' mutaharrik memaksa fi'il yang dimasukinya untuk mabniun alas sukun. Nah, ini sudah masuk ini. Untuk mabniun alas sukun. Ya. Kenapa kalau mabniun alas sukun, dalnya sukun di sini? Yang dimabnikan itu mesti huruf yang terakhir. Dal yang kedua. Karena dal yang kedua ini harus sukun, maka tidak memungkinkan terjadi proses pengidghaman. Kenapa? Karena syaratnya pengidghaman, huruf yang kedua itu harus berharokat. Di sini huruf yang kedua itu harus sukun. Kenapa kok sukun? Dipaksa sukun oleh dhamir rafa' mutaharrik. Itu namanya proses berpikir, itu namanya proses menganalisis. Kenapa kita kok bisa berpikir? Kenapa kita kok bisa menganalisis? Lebih disebabkan karena kita ngerti teorinya. Kalau sudah mikir, Romaya, ini kan contoh. Romaya, Romau. Romaya, Romau. Rodiya, Rodu. Ini proses berpikir. Ya, anak-anak mungkin anak kecil hafal Romaya, Romau. Roma mengikuti wazan apa, Ustaz? Mengikuti wazan fa'ala. Asalnya adalah Romaya di sini. Seperti yang sering saya tegaskan, yang namanya wazan itu harus diikuti. Yang namanya mauzun itu harus mengikuti. Ketika Romaya, Roma ini adalah dianggap sebagai mauzun dari wazan fa'ala. Perhatikan. Ketika
ketika Roma ini dianggap merupakan bentuk mauzun dari wazan fa'ala, maka konsekuensinya adalah harus sama persis Roma ini, harus sama dengan fa'ala. Dari apa samanya? Dari sisi jumlah huruf maupun jenis harokatnya. Wazan dan mauzun harus sama. Harus sama. Sama dari sisi apa? Jumlah hurufnya harus sama. Jumlah hurufnya harus sama. Jenis harokatnya juga harus sama. Begitu. Wazan dan mauzun itu harus sama. Dari sisi jumlah hurufnya, jumlah huruf ro mim ya, fa'ain lam dan ro mim ya itu sama. 1 2 3, 1 2 3, sama-sama tiganya, nggak ada masalah. Tapi ketika diklarifikasi tentang jenis harokat, di sini fathah, 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 di sini sukun. Nah, di sini ada masalah berarti. Di sini ada masalah berarti. Ketika terjadi perbedaan antara wazan dan mauzun, baik perbedaan itu dari sisi jumlah huruf maupun dari sisi jenis harokat, di situ sudah terjadi proses i'lal. Ini namanya kemampuan. Kita harus sering banyak berpikir dan menganalisis. Kita bisa berpikir, kita bisa menganalisis kalau seandainya kita ngerti teori. Bagaimana kita akan menganalisis Roma yang asalnya itu adalah Romaya, yang kemudian karena unsur idza taharrakatil waw wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Kalau seandainya kita nggak ngerti itu, bagaimana kita tahu prosesnya? Iya, di sini harus berubah menjadi alif. Nggak bisa. Oleh sebab itu sampean harus memperbanyak teori untuk sampai pada kemampuan sorof. Roma, Roma ya Romau. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini ada masalah ini. 1, 2, 3, 4. Wazannya mana? Fa'alu. 1, 2, 3, 4. Rodia, rodia, rodu. Ada masalah di sini. Kenapa kok ada masalah? Loh, dianggap sebagai mauzun. Romau ini adalah mauzun. Rodu itu adalah mauzun. Mana wazannya? Fa'alu. Wazannya. Tapi ketika dihitung ternyata yang dianggap wazan dan mauzun ini ada ketidakcocokan. Dari sisi apa? Jumlah huruf. Dan bahkan jenis harokatnya nggak sama juga diantaranya begitu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini namanya kemampuan. Ketika kemampuan tidak memungkinkan sampean kalau tidak banyak berpikir dan menganalisis. Sampean memungkinkan untuk bisa berpikir, untuk bisa menganalisis kalau seandainya sampean ngerti teori. Apa yang mau dipikir kalau seandainya sampean nggak ngerti teorinya? Nggak ngerti teorinya. Begitu. Kenapa ini kok kemudian dibaca Romayu? Romau. Iya, ini asalnya Roma, Romaya, Romayu. Asalnya begitu misalnya. Ya. Atau kalau seandainya tidak di sini, wawu jamak itu adalah sudah sukun. Roma ini, alif ini sudah sukun. Di sinilah kemudian terjadi iltiqa usakina ini. Kalau seandainya yang satu ini terjadi iltiqa usakina ini, Roma ini sudah diproses dari ya menjadi alif. Kenapa? Karena sudah memenuhi persyaratan idza taharrakatil waw wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Berarti alif ini sukun.
ditambah waw jamak juga sukun. Ada dua sukun berkumpul. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai iltiqa'us sakinaini. Ketika terjadi iltiqa'us sakinaini, maka huruf illat harus dibuang. Inilah alasan kenapa kok kemudian menjadi romau. Ada pembuangan huruf illat di sini. Ada hadzaf di situ. Sampean nggak bisa masuk pada kemampuan ilmu sorof kalau seandainya tidak banyak berpikir. Tidak banyak menganalisis. Sampean memungkinkan untuk bisa berpikir, untuk bisa menganalisis, kalau seandainya sampean ngerti teori. Rodiya. Asalnya rodiya, rodiyu. Iya, hidup sejak awal. Kenapa kok di sini hidup iyanya? Karena tidak memenuhi persyaratan. Ia bisa berubah menjadi alif kalau seandainya dia litaharrukiha wanfitahi ma qablaha. Litaharrukiha wanfitahi ma qablaha. Rodiya iya-nya tetap harus dipertahankan menjadi iya. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan untuk berubah menjadi alif. Kapan ya itu harus dianggap memenuhi persyaratan untuk bisa berubah menjadi alif? Kapan waw itu dianggap memenuhi persyaratan untuk berubah menjadi alif? Kalau seandainya waw atau iya itu harokat, itu namanya litaharrukiha. Dan harokat huruf sebelumnya itu adalah fathah. Infitahi ma qablaha. Padahal rodiya ini huruf sebelum ya itu adalah kasroh. Karena demikian tidak memungkinkan untuk kemudian bisa berubah menjadi alif karena tidak memenuhi persyaratan infitahi ma qablaha. Tapi kenapa kok kemudian ketika waw jamak juga pada akhirnya ya-nya dibuang juga? Rodiya, rodu. Rodiya, rodiyu. Kan asalnya rodiyu. Ya. Sampean nggak bisa memiliki kemampuan dalam bidang sorof kalau tidak banyak berpikir dan tidak banyak menganalisis. Memungkinkan untuk bisa berpikir panjenengan, memungkinkan untuk bisa menganalisis panjenengan kalau seandainya bisa ngerti teorinya. Rodiyu itu kok kemudian menjadi rodu, iya-nya kemudian juga dibuang, lebih disebabkan karena iya di sini ada pada posisi paling ujung, paling pucuk, dalam bahasa Arab disebut sebagai tator. Itulah yang kemudian kena kaidah idza tatarrafatil waw wal ya'u wa kanata madmumataini uskinata. Kalau seandainya kita menemukan iya, kalau seandainya kita menemukan waw dan itu posisinya letaknya paling ujung, paling pucuk, padahal keduanya itu waw dan iya itu adalah di dhammah. Kenapa kok iya ini mau di dhammah? Karena bertemu dengan waw jamak. Setiap fi'il madhi kalau seandainya bertemu dengan waw jamak harus di dhammah, harus dibenikan ala dhammi. Uskinata disukun. Ketika ya-nya disukun, bertemulah dua sukun. Ya yang disukun lebih disebabkan karena idza tatarrafatil waw wal ya'u ba'da wa kana madmumata ini uskinata. Kena itu kaidah itu. Wawnya waw jamak sejak awal sukun. Karena demikian terjadilah iltiqa'us sakinaini. Maka ya-nya dibuang. Asalnya rodiyu. Kemudian menjadi rodiu. Menjadi begini. Kok berubah kemudian di dhamma, Ustaz? Gandengannya wawu itu bukan kasroh. Kalau fathah masih bisa ditoleransi menjadi romau. Ya. Ini bukan huruf yang terakhir ini. Tetap mabnun alal fath ala dhammi di sini. Tetap mabnun ala dhammi. Ini adalah ain fi'il. Lam fi'ilnya sudah kebuang ini. Yang berupa ya itu sudah kebuang ini. Jadi ketika kemudian dibaca rodu, itu juga bukan dhammah di sini, bukan menunjukkan mabnun ala dhammi dhammah di sini. Yang dhammah yang kemudian mabnun ala dhammi itu harusnya letaknya pada ya yang sudah dibuang karena terjadi iltiqa'us sakinaini itu.
Akhirnya rodiu. Kenapa kalau rodiu? Nggak cocok. Kalau fathah masih bisa ditoleransi bertemu dengan wawu. Tapi kalau kasroh tidak bisa dan tidak memungkinkan untuk ditoleransi. Demikian bagaimana? Karena demikian maka ini harus didomah. Wadummat. Dan didomah apa sebelumnya ini? Kenapa? Litasallumil wawi. Untuk proses penyelamatan wawu. Sehingga wawunya bisa terselamatkan. Kan tidak enak kalau rodiu. Rodu. Rodiya, rodiya, rodu. Itu namanya kemampuan. Kemampuan itu harus lebih banyak kita berpikir realitas. Sampai kalau tidak mikir gak bisa. Sudahlah, saya pengalaman dalam bidang ini. Mikir sampean. Kenapa kok? Kalau seandainya sorof itu sederhana pokoknya. Rumus itu ditulis besar-besar sampean. Ketika ini rumusnya, ya, ini saya rumusnya ngarang sendiri yuk juga, nggak apa-apa. Itu namanya kalau akademisi itu sampean kudu berani dari realitas yang terjadi dalam teks sampean simpulkan menjadi sebuah kaidah. Itu namanya berpikir induktif. Kita membuat kaidah sendiri, nggak masalah. Apa kaidahnya Ustadz? Ketika terjadi ketidaksamaan antara wazan dan mauzun, baik ketidaksamaan itu adalah dari sisi jumlah hurufnya maupun dari sisi jenis harokatnya, maka pasti di situ sudah terjadi proses i'lal. Harus ada yang dijelaskan di sini. Ya, saya sejak tadi ini kepingin meyakinkan panjenengan, di samping yang namanya sorof itu ada kemampuan, ada unsur keterampilannya yang ini tidak memungkinkan untuk dicapai oleh sampean kecuali dengan banyak melafatkan, kecuali dengan banyak berlatih, tapi naik tingkat lagi sampean itu akan ada kemampuan sorof di situ, sudah bisa menganalisis, sudah bisa berpikir. Sampean bisa berpikir, sampean bisa menganalisis kalau seandainya sampean ngerti teori. Kalau nggak ngerti teori, maka sampean nggak bisa. Ini, ya kan? Ini sudah banyak, apa namanya? Nah ini, di zoom. Ini, ya di zoom. Ini bagus ini. I'lalus sorfi. Ini proses analisis ini. I'lalus sorfi. Ini yang banyak berlaku. Qawaidul i'lal. Ini harus dibeli oleh sampean. Ini, penting ini. Sampean bisa berpikir begini-begini ini. Kalau seandainya sampean punya ini. I'lalus sorfi. Memang pakai pego, ini pakai pego, tidak pakai bahasa Indonesia. Karena karangannya ulama-ulama hebat pada zaman dulu. Ya kan? Gitu. Tapi mungkin sekarang sudah banyak yang membahasa Indonesiakan. Sekarang santri-santri sudah maju. Catatan saya adalah sampean akan stagnan pada tingkatan kemampuan sorof keterampilan, sampean akan ada di situ, tidak bergerak, kalau seandainya sampean tidak mampu berpikir dan menganalisis. Begitu. Sampean memungkinkan untuk bisa berpikir, sampean memungkinkan untuk bisa menganalisis, kalau seandainya sampean punya teori. Teori dalam sorof itu ya ini. Qawaidul i'lal. Kenapa kok kemudian rodiyu itu dipikir? Oh iya. Iya itu asalnya rodiya, rodiyu, dhammah. Padahal ya itu ada paling ujung. Ketika ada ya dan waw ada paling ujung, itu kena kaidah idza tatarrafatil waw. Di sini ada kaidahnya. Idza tatarrafatil waw wal ya'u wa kanata madmumataini uskinata. Di sini juga diaplikasikan. Ya. Jadi saya kepingin menegaskan bahwa sorof itu gabungan dari keterampilan dan kemampuan. Teman-teman yang ada di rumah yang kepingin keterampilan sorof itu harus sering melafatkan, harus sering melatih. Kalau di pesantren kami, saya tegaskan, setiap hari sebelum pembelajaran dimulai, 15-20 menit, itu melafatkan bersama-sama mulai dari tasrif lughawi yang fi'il madhi berbagai bina, fi'il mudhari' lughawi berbagai bina, fi'il amar lughawi berbagai bina, fi'il isim fa'il lughawi juga
fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Berbagai bina juga. Kemudian tasrif istilahi. Berbagai bina juga. Nah, itu kalau seandainya kepingin mengklarifikasi, di dalam buku kami tentang ini, ya namanya buku itu ada salah cetak sendiri. Ada memang sedikit-sedikit ya. Tapi tidak masalah. Pokoknya ini ada panduan untuk bisa masuk dalam pembelajaran yang sistematis, rasional. Menurut saya pembelajaran ini bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa ini kok kebijakannya seperti ini? Saya bisa menjelaskan. Ini hasil temuan penelitian. Serius saya itu. Tidak sekedar mengadopsi. Ada proses berpikir. Ada proses menganalisis. Berdasarkan tentunya teori-teori yang kita ketahui. Ya. Mungkin itu ya, karena waktunya terbatas ya, nanti kita lanjutkan lagi. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha.